Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini dengan Bu Dinda. Untuk video hari ini kita akan belajar tentang materi kalimat tanya untuk pelajaran bahasa Indonesia kelas 5. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kita simak dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, setelah membaca teks, peserta didik dapat menjawab informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Yang kedua, berdasarkan teks bacaan, peserta didik dapat mempresentasikan informasi dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana secara jelas. Nah, itu tadi adalah dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, mari kita simak materi berikut ini. Kita awali materi hari ini dengan pengertian kalimat tanya. Kalimat tanya pengertiannya adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu atau seseorang. Jadi dia dibuat atau disampaikan untuk mendapatkan sebuah jawaban. Nah, ciri-ciri kalimat tanya itu ada 3. Yang pertama, diawali dengan kata tanya. Yang kedua, dengan tanda tanya seperti ini. Yang ketiga, seringnya disertai imbuhan kah. Tetapi imbuhan ini tidak harus selalu ada di setiap kalimat tanya. Imbuhan kah diberikan di akhir kata tanya. Misalkan, kata tanya bagaimana diberi imbuhan kah menjadi bagaimanakah. Kata tanya siapa diberi imbuhan kah menjadi siapakah. Siapakah nama adik kecil itu? Bagaimanakah cara membuat tape? Itu jadi diberi tambahan kah. Tapi ini tidak wajib, tidak selalu harus ada di setiap kalimat tanya. Jadi boleh dipakai, boleh tidak. Nah, kita lihat selanjutnya ada kata tanya. Jadi kata tanya itu ada 6. Biasanya kita kenal di dalam bahasa Inggris dengan sebutan 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? Kita lihat di sini. Di dalam kurung itu ada kata tanya dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada what, yang kedua ada who, yang ketiga ada where, yang keempat ada when, kelima ada why, dan kedelapan ada how. Nah, dari keenam kata tanya ini, 5 diantaranya diawali dengan huruf W. Makanya disebut dengan 5W1H. Nah, selanjutnya kita akan sebut dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada apa. Apa di sini memiliki fungsi untuk menanyakan sesuatu atau benda. Bisa menggunakan apa. Benda apa yang ada di atas meja? Misalkan contohnya seperti itu. Jadi untuk menanyakan sebuah benda. Atau barang apa yang ada di dalam tasmu? Itu juga untuk menanyakan benda atau sesuatu. Apa kabarmu hari ini? Itu juga menanyakan sesuatu. Lalu kata tanya yang kedua ada siapa? Who. Ini tujuannya anak sudah jelas ya, kalau siapa itu berarti menanyakan seseorang, menanyakan nama, bisa menanyakan orang, seseorang, ataupun sekelompok orang itu juga bisa. Misalkan, siapakah yang memakai kelas ini? Yang memakai kelas ini adalah anak-anak kelas 5A, misalkan. Kan sekumpulan orang, jadi tidak hanya satu orang. Atau pertanyaannya, siapakah yang hari ini tidak masuk sekolah? Yang hari ini tidak masuk sekolah adalah Kevin. Maka Kevin adalah seseorang, nama orang. Selanjutnya untuk kata tanya yang ketiga adalah di mana. Di mana ini untuk menanyakan tempat. Di manakah biasanya kamu menyimpan sepatu?
Di mana alamat rumahmu? Saya biasa menyimpan sepatu di almari sepatu. Alamat rumah saya ada di Caruban. Jadi dia memberikan jawaban berupa keterangan tempat. Lalu yang keempat ada kapan. Kapan ini untuk menanyakan waktu. Kapankah kamu terakhir datang ke sekolah? Kapan biasanya kamu makan pagi? Kapan biasanya kamu tidur? Itu untuk menanyakan waktu. Yang kelima, mengapa? Mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan alasan. Sebab. Mengapa kamu tadi pagi tidak sholat subuh? Saya tadi pagi tidak sholat subuh karena ketiduran. Mengapa kamu berjalan dengan berjinjit? Saya berjalan dengan berjinjit karena kaki saya sedang sakit. Itu kan memberikan alasan, memberikan sebab. Lalu yang keenam ada bagaimana. Bagaimana ini dipakai untuk menanyakan menanyakan prosedur. Prosedur, tata cara itu bisa menggunakan bagaimana. Bagaimana caranya kamu menali sepatu? Bagaimana caranya membuat tape ketan? Nah, itu adalah contoh dari pertanyaan dengan kata tanya bagaimana. Nah, nanti jawabannya akan berupa tata cara atau prosedur atau langkah-langkah. Nah, selanjutnya di sini Bu Dinda punya satu teks tentang Hari Pohon Sedunia. Teks ini terdiri dari 3 paragraf. Anak-anak bisa pause dulu videonya untuk membaca dengan cermat dan seksama teks berikut. Nah, setelah membaca teks tadi tentang Hari Pohon Sedunia, maka tugasnya adalah membuat kalimat tanya sesuai teks berikut, teks tadi disertai dengan jawaban lengkap. Jadi, kita tadi sudah pelajari ada 6 kalimat, 6 kata tanya. Nah, setiap kata tanyanya silakan anak-anak buat satu pertanyaan. Misalkan, apa judul bacaan tersebut? Jawaban lengkapnya, ini anak-anak perlu perhatikan jawaban lengkapnya. Judul bacaan tersebut adalah, jadi jawab dengan lengkap. Nah, pertanyaan ini yang barusan Bu Dinda pakai untuk contoh tidak boleh dipakai lagi. Jadi silahkan dicari pertanyaan yang lain. Dan nanti nomor 1 misalkan kalian tulis pertanyaannya, kemudian bawahnya ditulis jawabannya. Selanjutnya nomor 2 adalah kata tanya yang kedua. Tulis pertanyaannya, kemudian dijawab juga menggunakan jawaban yang lengkap. Jangan lupa pada lembar jawabnya ditulis nama, kelas, tanggal hari ini, dan mata pelajarannya. Sudah jelas ya untuk tugas hari ini dan untuk materinya. Jika masih ada yang belum jelas, anak-anak bisa tanyakan langsung kepada Bu Dinda melalui Japri. Nah, untuk materi bahasa Indonesia kita cukupkan sampai di sini videonya. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan dengan cermat, dengan seksama. Nah, sekian dari Bu Dinda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.